Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam ala kulli muslim wa inna ma kanu yani fi akhiris sanah insyaallah nahnu mabrur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas wa qala aidan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita alhamdulillah berikan Allah kesehatan lahir batin, nikmat yang luar biasa, nikmat akhir tahun. Allah panjangin umur kita, masih ketemu Desember 2022, yaitu tanggal 30 Desember. Besok kita 31 malam minggu adalah malam tahun baru dalam perspektif Masehi. Karenanya kita bersyukur pada Allah, bagaimanapun ini adalah Jumat terakhir di tahun 2022. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan nikmat panjang umur kepada kami semua, hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tahun depan yang tinggal beberapa hari lagi, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasyakirin, jadikan kami orang yang bersyukur, jadikan kami orang yang pandai menggunakan nikmat-nikmat ini untuk di jalan Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mempertahankan istiqomah. Jadikan kami orang-orang yang cinta Al-Quran. Jadikan kami orang-orang yang senang memakmurkan tempat ibadah, amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan juga para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang dicintai beliau, yang dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Itu aja yang kita harapkan sesungguhnya dari Rasulullah. Karena kita ini makhluk yang banyak dosa, banyak salah, maka kalau kita udah dapat syafaat Rasul enak, dia hari kiamat enak, ketika mau meninggal juga kalau dapat syafaat Kanjeng Nabi, sakaratul mautnya nggak sakit, alhamdulillah. Maka perbanyaklah di akhir zaman ini dengan membaca sholawat. Redaksinya bebas, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammadin Fatih boleh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Banyak redaksi-redaksi sholawat.
yang dicontohkan oleh Rasulullah maupun para ulama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rukun khutbah wajib saya sampaikan adalah ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, dengan menjauhi larangannya. Itu yang diperintahkan berulang-ulang. Apalagi kalau saya sebut tadi Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayatnya 18. 2 kali di ayat ini disebutkan terkait takwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanggur, perhatikan, pikirin, evaluasi. Nafsum ma qaddamat lighad, apa yang sudah terjadi kemarin, perbuatan apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan yang lalu. Ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Nah, 2 kali nih kata ittaqullah. Berarti penting di akhir tahun evaluasi, muhasabah semua amalia kita, amalia yang konteksnya pekerjaan maupun amalia ibadah. Kadang-kadang kita mengevaluasi hanya kinerjanya aja dievaluasi, ibadahnya enggak dievaluasi. Nah, ini penting saudara. Karenanya di akhir tahun tanggal 30 Desember ini semua pekerjaan juga dievaluasi, kita bikin laporan. Nah, muhasabahnya orang beriman itu sama, kita evaluasi juga apa saja yang sudah kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, saya ciptakan jin manusia untuk apa sih saya ini? Illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, karenanya akhir tahun yang paling tepat adalah perintah surat Al-Hasyr surat 59 dibuka. Ayat 18 kalau ngaji dari sampai 19, 20, 21. Luar biasa itu kalau dikupas berjam-jam. Tapi intinya adalah perintah muhasabah, perintah taqwallah, utamanya di akhir tahun. Relevansinya kita mensyukuri nikmat Allah, masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang luar biasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak banget nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karenanya saudara, perintah yang paling jelas adalah muhasabah. Muhasabah artinya mengenal diri, menghitung-hitung, mengevaluasi, mengkoreksi apa yang harus kita hitung dan apa yang perlu kita muhasabah. Yang pertama, muhasabah niat hidup di dunia ini. Apa niat kita hidup di dunia ini? Sebagai apa kita, dari mana kita, untuk apa kita, kemana kita bakal pergi. Itu muhasabah saudara. Ya Allah, orientasi saya kemarin hanya dunia melulu. Nah, sekarang kita evaluasi. Setidaknya mestinya 60% akhirat, 40% dunia. Tapi kalau 60%-nya dunia, 40% akhirat itu nggak nyambung. Tidak balance, nggak seimbang. Harus lebih banyak akhiratnya daripada urusan dunianya. Karenanya motivasi itu penting. Innamal a'malu binniyat. Hidup ini untuk apa? Tergantung niat kita. Semua pekerjaan bisa menjadi nilai ibadah. Ya Allah, saya kerja niat ibadah, saya disiplin niat ibadah, saya taat pimpinan niat ibadah. Jadi bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji aja saudara. Nah, ini yang penting. Nomor 1 adalah niat. Orientasi hidupnya kemana? Gunakan segala-galanya ini hanya untuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit kita banyak, harta banyak, investasi banyak. Apa yang terbaik? Saya mau umroh. Oh, saya udah sering Pak Ustadz. Nah, saya ngajak istri umroh, ajak anak umroh. Kalau keluarga kita udah umroh, cangcing kita, saudara kita, keluarga, tetangga, merbot masjid, DKM yang belum bisa umroh, umrohin. Ah, itu tugas kita itu. Jadi orang dakwah ini nggak harus megang mic. Dakwah itu nggak harus ustadz saja, nggak harus mubalik saja. Kita semua bisa dakwah. Memberangkatkan haji bagian dari dakwah. Maka ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara.
Jangan semuanya jadi ustadz, tidak semuanya bisa jadi mubalik. Tapi bapak, saudara semua dengan pulpen bisa berdakwah. Dengan lisan, dengan mulut bisa berdakwah. Berangkat haji, berangkat umroh, masjid, Pak Ustadz, Bapak, ini agnia. Jadi kalau pengurus masjid itu harus ada yang tajir, ada agnianya. Pengurus masjid jangan ustadz semua. Ada ekonom, ada bisnismen, ada pengusaha, sehingga masjid itu cepat jadi. Jadi kita nggak ngemis-ngemis melulu, nggak bikin proposal melulu. Tenang, masjid perlu dana 1 M. Nah, kalau orang yang duitnya banyak, agnia, segera, oh saya ingin mendirikan masjid yang mulia ini jadi amal jariah saya, ini yang nemenin di kuburan saya, ini yang menyinari alam kubur saya, ini rupanya yang nganterin saya. Man rabbuka, saya bisa jawab karena saya bangun masjid, karena saya ngumrohin orang. Dengan ngumrohin orang dia mentawasulkan Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah, di Makkah. Subhanallah. Bayangin aja kalau ada ustadz ya belum bisa umroh, belum bisa pergi haji, tapi dihajikan, diumrohkan oleh bapak-bapak yang para dermawan. Subhanallah, berkah insyaallah. Yang kedua, muhasabah atas perintah Allah. Apa saja perintah Allah yang kita lakukan kemarin, sejauh mana sudah kita lakukan, apa yang wajib aja, apa yang sunnah juga. Kalau sholat jelas, perbaiki sholat. Sholat saya sudah Pak Ustadz tapi nggak khusyuk. Nah, tingkatkan kekhusyuan. Saya kemarin sholat masih belang bentong, kebangetan. Subuh saya kesiangan. Nah, berusaha tidur cepat, qiyamul lail, bangun malam, subuh on time. Soal habis subuh tidur lagi itu urusan masing-masing, nggak bisa dipaksa juga, nggak bisa dilarang, nggak usah juga disuruh. Bagaimana qiyamul lail aja, kalau dia bangun tahajudnya jam 2, zikirnya baca sholawat 1000, istighfarnya 5000, ya fatah ya rozak 3000. Waduh, habis subuh dia tidur lagi. Tidak ada larangan juga bagi kelas-kelas tertentu kalau dia qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pengen naik derajat, yang pengen berkah, yang supaya dimudahkan Allah dalam membayar hutang, yang masih kehidupannya susah, perbaiki sholatnya. Bukan hanya wajib saja tapi juga sholat sunnah. Yang kedua, muhasabah atas larangan Allah. Nah, ini penting saudara. Apa larangan Allah? Udah jelas. Kita dari kecil udah denger tuh, minuman keras nggak boleh, mabuk nggak boleh, judi nggak boleh, zina nggak boleh. Pokoknya yang nggak boleh evaluasi. Ya Allah, tahun ini kemarin saya masih melanggar larangan Allah. Saya berjanji ya Allah, kalau Engkau panjangkan umur saya 2 hari lagi, udah malam tahun baru aja nih. Ya Allah, nangis. Panjangkan umur saya ketemu 2023. Saya tobat. Emang udah waktunya tobat kita itu. Ya kan? Kalau umur kita 40, 50, 60, mau kemana sebenarnya? Enggak Pak Ustadz, saya masih kerja, saya masih ngumpulin duit, anak saya masih kuliah. Urusan apa dengan anak kuliah? Kuliah aja, santai aja. Yang bangun kontrakan, bangun aja. Yang bangun investasi ini itu silakan. Dunia kerja seolah-olah kita itu hidup selamanya. Wa amal li akhirataka, pas sholat, pas ngaji, pas baca Quran, seolah-olah kita tamu tugotan, besok pagi mati. Yang penting saudara, kerja tetap kerja keras, nyari duit juga hebat, kinerjanya bagus, disiplinnya bagus. Itulah Islam. Tapi kalau pas sholat khusyuk bener ya, baca Quran nangis-nangis, bangun malamnya luar biasa, padahal duitnya banyak tuh, rajin ibadah. Nah ini yang begini nih, makhluk Allah yang luar biasa, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya udah, duitnya susah, investasi nggak punya, ATM nggak ada isinya, males juga sholat bangun malam. Mau kemana ini orang? Dunianya belangsak, di akhiratnya parah. Naudzubillah. Masih cakep kalau kita dunianya hebat, semuanya punya, ntar di akhirat digebukin di neraka. Masih cakep, namanya dunia udah hebat. Nah kalau kita ini jaga keseimbangan, tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada urusan dunia, karena bersiap-siaplah kita semua. Terakhir, muhasabah waktu atau kesempatan.
darah kita dibatasi dengan umur. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah itu ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, enggak minta dispensasi, enggak bisa. Dimajuin orang bisa, mundurin enggak bisa juga. Ah, inilah ajal. Dan itu rahasia Allah. Kanjeng Nabi aja enggak dikasih tahu. Para waliullah enggak dikasih tahu, tapi sinyal ada. Tidak dikasih tahu jam sekian harian, tapi Rasulullah sinyal tahu. Malaikat Israel datang, Rasulullah tahu. Ketika beliau di kamar, sakitnya luar biasa. Malaikat Israel depan, anaknya Fatimah, tuh lihat tuh ada tamu. Fatimah gemetaran nih, ngeliatin malaikat Israel yang datang. Itu selevel Rasulullah. Level kita mah kagak dikasih tahu, lagi nyetir ceger, pura-pura doang, itu mah tabrakan tuh hanya sababiyah. Emang udah waktunya mati. Waktu megang komputer, waktu ibadah, waktu sholat malam mati, waktu sujud mati, waktu baca Quran mati. Nah, yang ribet kalau lagi maksiat mati. Na'udzubillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati, karena persiapkan kematian kita yang indah, yang husnul khotimah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihad wal intisami hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma sallimna Indonesia minal musibah, salimna minal fitnah, wa sallimna minal ghibah, wa sallimna minal zalzalah, wa sallimna min sifatil jahiliyah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.